Kerjaan Bang Jen sebelum jadi owner ambulan, Bang Jen ojek online? Nah, iya, waktu ojek online saya juga ikut anak-anak relawan juga. Oh gitu, sambil Gitu, sambil ya dulu yang dinamakan bekerja sambil sosial, Bang Baki. sambil sosial. Iya, jadi ngojek sambil sosial. Oh iya. Gitu. Saat kita jalan udah pelan. Nah, kayak pendengaran saya tuh ada yang ngomong gitu. Masya Allah. Ada yang ngomong, Bang Baki. Bang, cepetan. Oh. Nah, Bang Baki, ya kan? Saya juga masih merinding nih, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alofia yang insya Allah selalu lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali ngobrol santai, ngobrol yang ada kesannya. Nah, alhamdulillah sahabat Diksi Alofia, pada malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang menurut Ana menarik. Mungkin sahabat Diksi bisa menilai ketika menonton ini menjadi bahasan yang menarik karena narasumbernya yang menarik. Nah, narasumber pada hari ini merupakan seorang yang mempunyai ambulan atau biasa kita sebut owner ambulan. Nah, ambulan ini yang kita maksud adalah ambulan Alofia. Nah, untuk itu daripada sahabat Diksi makin penasaran siapa orangnya, siapa narasumbernya, dan apa yang kita akan bahas pada malam ini, langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam ini. Assalamualaikum Bang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Zen sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Baki. Keluarga sehat Bang Zen? Alhamdulillah juga. Nah, Bang Zen ini salah satu sahabat Diksi Alofia juga dan ashabul Alofia. Beliau sangat rajin hadir di Majelis Alofia. Beliau salah satu yang hikmah juga di Majelis Alofia. Nah, Bang Zen, ada izin ngenalin diri ente ya? Siap, sahabat Diksi yang pada malam ini nonton tentang Diksi ini. Nah, Bang Zen ini punya nama asli Bang Muzaini. Namanya Betawi banget nih Bang Zen. Iya, mau orang Betawi Bang. Orang Betawi. Iya. Alhamdulillah kita sama-sama Betawi jadi. Iya, alhamdulillah. Ngobrolnya makin enak jadinya Bang Zen. Nah, Bang Zen ini punya nama asli Bang Muzaini. Kalau misalnya di majelis sering dibecandain ya sama Bang Zen, sama anak-anak, sama ashab, sama guru kita nih, Dr. Ustadz Jamat Irfan, ditambahin jadi Muzaini Al-Ambulani. Ambulani, Masya Allah. Karena Bang Zen owner ambulan, jadi punya marga Al-Ambulani. Nggak apa-apa tuh Bang Zen kalau dipanggil gitu? Wah, kalau udah sama guru, terima aja udah. Karena kagak salah juga Bang Zen. Nggak salah. Juga. Aduh. Iya Bang Zen, kita ngobrol tentang ambulan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa Bang Baki, siap. Iya, ini kan Ane sendiri sebagai orang yang awam tentang ambulan, sahabat-sahabat Diksi mungkin juga masih awam Bang Zen tentang ambulan, pengen nanya-nanya nih tentang ambulan. Nah, Ane pengen nanya Bang Zen, awal mula Bang Zen punya ambulan atau kerja di ambulan tuh gimana sih awalnya Bang Zen? Awalnya punya ambulan sih, pertama-tama saya ikut dari relawan sebelumnya. Gitu, saya ikut ambulan relawan dari teman-teman gitu. Oh, jadi sebelum punya ambulan ente ikut relawan dulu di luar? Iya, betul. Sebelumnya saya ikut dari ambulan beberapa teman yang punya ambulan relawan juga. Oh gitu. Jadi abis dari itu mungkin Bang Jen punya semangat, punya cita-cita apa bagaimana? Nah, menarik juga tuh. Waktu saya pertama ikut ambulan, saya pengen punya ambulan gitu, tapi nggak pengen punya ambulan tapi nggak punya apa-apa nih kita nih gitu. Kalau misalnya bisa dibilang, kalau kata anak muda nih ya, kata Gen Z, FOMO, tapi FOMO-nya bermanfaat nih. Iya, pengen ikut-ikutan tapi bermanfaat, tapi punya ambulan sendiri. Benar. Jadi gimana? Jadi waktu saya pengen punya ambulan, saya punya motor Bang Paki. Sebelumnya saya ngojek itu kan harus punya motor ya. Oh, jadi kerjaan Bang Jen sebelum jadi owner ambulan, Bang Jen ojek online? Nah, iya. Waktu ojek online, saya juga ikut anak-anak relawan juga. Oh gitu, sambil ya dulu yang dinamakan bekerja sambil sosial Bang Paki. Sambil sosial. Iya, jadi ngojek sambil sosial. Oh iya. Gitu.
Nah, lalu saya punya motor, saya ingin mencoba, pengen punya ambulan, saya menjual motor Bang Paki. Oh gitu. Iya, menjual motor, ya kan. Saya mencoba berbicara dengan istri untuk menjual motor. Akhirnya istri dibolehkan saya jual motor untuk DP mobil. Di ACC sama bini ya? Ya awalnya sih ya gitu dah ya kan. Ya mikir-mikir dulu istri gitu. Karena bener-bener mungkin posisinya di situ bini ente sama kayak kita kali ya, yang ibaratnya awam dengan dunia ambulan gitu. Bener, awam. Tapi sebelumnya sih tahu saya ikut-ikut anak-anak relawan ambulan gitu. Jadi awal mula Bang Zen jadi owner ambulan, Bang Zen ada kemauan sampai tindakan awal mula Bang Zen itu jual motor. Betul, jual motor. Alhamdulillah laku. Istri setuju, langsung saya ngambil kredit mobil. Ngambil kredit mobil. Ya, mau kredit mobil. Saya mencoba kredit mobil masih pribadi Bang Paki. Oh gitu. Iya, masih berbentuk belum berbentuk ambulan. Nah, itu dia tuh Bang Jen yang pengen tanyain. Ente beli mobil ambulan jadi, apa mobil pribadi ente jadiin ambulan? Nah, itu sebelumnya pas saya beli mobil itu belum jadi ambulan. Oh gitu. Masih mobil pribadi. Gitu, masih mobil pribadi. Saya pas udah ngambil mobil, akhirnya saya bikin jadiin ambulan. Jadiin ambulan. Iya, jadiin ambulan. Alhamdulillah deh tuh, ya kan bikin ambulan lagi kan harus punya uang lagi Bang Paki. Iya, buat gitu. masang ono ini. Nah, masang gitu ono masang ini kan. Nah, akhirnya saya berbicara lagi dengan istri. Masih ada tabungan istri, alhamdulillah didukung juga sama istri. Akhirnya jadilah ambulan sampai saat ini gitu. Nah, ini sahabat Diksi nih, kalau misalnya mungkin yang udah tahu dan yang belum tahu, mungkin yang belum tahu bisa dicari tahu tentang ambulan Alaufia. Bisa dibilang anak-anak Alaufia nih atau Wasabo Alaufia sering bilang ambulan Bang Zen itu ambulan artis. Karena lumayan hedon gitu. Jadi sering jadi omongan Bang Zen ya. Iya, jadi mungkin Bang Zen itu pelan-pelan kayak gitu, jadi modelan yang kayak gitu. Jadi awal mula step by stepnya begitu Bang Zen ya? Iya, betul Bang Paki. Awal-awalnya ya saya begitu ya kan. Ya penuh tantangan juga Bang Paki. Gitu. Karena saya sendiri tukang ojek gitu. Tukang ojek, istri sih kerja tapi kerja begitu ya kan. Ada ya sedikit-sedikit tabungan dan juga iya pelan-pelan dan juga ngedukung saya untuk sosial agar bisa ngebantu juga ya kan. Mungkin hidayah gitu. Jadi istri saya ngedukung. Iya benar Bang. Jadi kan kalau misalnya guru kita juga sering bilang tuh kalau emang niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Insya Allah betul itu. Yang penting kalau kata guru kita jangan keluar jalurnya. Nah itu bahaya dah. Benar. Nah itu berarti Bang Jen yang tadi Bang Jen ceritain ikut awal jadi relawan, ngejual motor. Nah terus yang Anda pengen tanya ini? Iya boleh. Bang Jen udah punya ambulan, bagaimana gabungnya sama Alaufia? Kapan tuh Bang Jen? Nah waktu pertama saya gabung itu saya udah jalan sama Alaufia ini udah 3 tahun Bang Maki. Udah 3 tahun? Iya. Saya punya ambulan langsung gabung dengan Alaufia. Oh gitu? Iya, alhamdulillah. Saya punya ambulan, kan ambulan udah jadi, langsung saya gabung sama Alaufia. Gitu. Kira-kira maksudnya apa ya pikiran Bang Jen nih kalau misalnya mau gabung sama Alaufia gimana ya gitu? Apa emang Bang Jen dah langsung aja gue pengen gabung aja sama Alaufia biar insya Allah dapat berkahnya apa bagaimana pikiran Bang Jen? Iya, enggak sih Bang Paki. Saya gabung sama Alaufia karena kebetulan Alaufia itu saya tempat tinggalnya di lingkungan Alaufia juga. Gitu, di lingkungan Alaufia juga. Dan saya mencoba pengen ngebantu juga, kan ngebantu warga sekitaran Alaufia dan juga warga sekitaran
apa sekitaran RW yang ada di lingkupan Al-Afiyah gitu sih. Alhamdulillah sedikit saya ngebantu juga. Oke. Jadi gabung ke Al-Afiyah udah sekitar 3 tahunan. Iya, betul. Emang tujuan awal gabung ke Al-Afiyah pengen ngebantu masyarakat sekitar Al-Afiyah gitu Bang. Iya, betul. Karena basic saya sendiri sebelum saya punya ambulan, saya ya relawan ambulan gitu. Jadi Ya, emang biasa bersifat sosial gitu. sosial ngebantu gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, Bang Zen, itu mungkin sahabat Dik sini udah pada tahu bagaimana Bang Zen gabung ke Al-Afiyah. Iya. Dan sekarang yang Ane pengen tanyain lagi nih Bang Zen. Ane kan kuliah di keperawatan nih. Iya, Jadi Ane betul. masih mahasiswa perawat. Ane kepo nih Bang Zen. Dibilang Ane dunia kesehatan tapi masih awam lah tentang dunia ambulan tuh. Ane pengen nanya ini Bang Zen. Apa namanya macam-macam bunyi sirine. Nah, Beda-beda tuh Bang iya, Zen ya. betul, beda-beda. Kalau lagi di jalan ada yang bunyinya tuh cepet banget, ada yang bunyinya landai. Iya, betul. Beda nggak sih Bang Zen antara bunyi bawa jenazah sama bunyi bawa pasien biasa atau pasien yang sekarat gitu Bang? Nah, itu beda Bang Paki. Oh gitu. Gitu ya. Banyak juga masyarakat ya kan, orang yang yang tidak ngerti dengan bunyinya sirine. Di saat lagi jalan ada pasien darurat, itu banyak juga yang sedikit masyarakat yang nggak terlalu memahami gitu. Apa sih itu bunyi ambulan? Ada gak tuh pasiennya? Taunya pasien, taunya jenazah. Nggak tahu itu yang kita bawa pasien-pasien yang benar-benar darurat yang harus cepet sampai ke rumah sakit gitu Bang Paki. Nggak tahu yang mana yang lagi urgent banget, nggak tahu yang mana lagi jenazah gitu. Jadi Iya, betul. rata-rata masyarakat umum nih mukul rata aja gitu ya. Iya, Jadi mah betul. paling kalau nggak sampai kadang-kadang dibilang ini mah kosongan gitu. Kosongan, iya. Padahal lagi bawa pasien gawat darurat. Iya, betul. Jadi ada juga bunyi sirene yang mau jemput pasien. Oh gitu. Dan juga ada bunyi sirene yang bawa pasien nggak terlalu darurat. Ada juga bawa pasien yang benar-benar darurat. Yang suara sirenenya yang benar-benar darurat. Dan juga suara sirene jenazah. Itu beda-beda Bang Paki. Oke. Gitu, ada. Oke, ini PR buat editor. Bang Zen mungkin ngejelasin kayak gitu, ntar dimasukin sama editor Bang Zen ya. Iya, boleh. Yang pertama bunyi Jemput pasien. jemput pasien. Iya. Bunyinya kayak gini. Oke. Yang kedua bunyi Jemput pasien darurat. darurat. Iya. Darurat. Pas bunyi pasien darurat kayak gimana? Iya. Bunyinya kayak gini. Yang ketiga Jemput pasien nggak terlalu darurat. nggak terlalu darurat. Bunyinya kayak gini. Dan yang terakhir Bang Zen, Bawa sirene jenazah. sirine jenazah. Iya. Bunyinya kayak gini. Nah, itu merupakan macam-macam bunyi sirine Bang Zen ya. Betul, betul, Iya. betul. Ini aneh jadi ilmu baru nih. Aneh padahal ibaratnya udah mulai pelan-pelan jadi anak kesehatan Bang Zen. Tapi ini jadi ilmu yang baru gitu Bang Zen. Oh iya, banyak juga sih Bang Waki, banyak juga masyarakat yang awam juga dengan ambulan, apalagi yang ya suara sirene yang berbeda-beda gitu. Oh, Gitu. Jadi ilmu baru lagi nih Bang Zen. Iya, Kita benar. ngobrol-ngobrol. Iya Bang Zen. Pasti kan kalau misalnya ngejalanin sesuatu nih, ada tantangannya Bang Zen. Betul. Mau kita ngejalanin apaan dah. Iya. Kita ngejalanin yang baik aja ada tantangannya. Gitu. Mm-mm. Apalagi jalanin yang kagak baik. Nah Bang Zen ini kan ibaratnya ngejalanin ambulan sosial yang emang notabene nolongin orang. Betul. Buat keutamaan sosial. Betul. Ada nggak sih Bang Zen ibaratnya kita udah jalanin baik, tapi tantangannya ada aja gitu. Ada. Ada Bang Zen. Ada Bang Paki. Untuk tantangannya kalau supir ambulan itu ada. Apalagi kita membawa pasien yang benar-benar darurat gitu.
Dan juga kita juga pernah bawa pasien belum sampai rumah sakit itu meninggal Bang Fakih. Gitu. Disitulah kesan saya kalau lagi bawa pasien darurat itu meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Itu Bang Zen apa? Ngerasa gagal kali ya? Ngerasa gagal, sedih, wah amburadul dah pokoknya dah. Dan juga merasa bersalah juga dengan keluarga, begitu Bang Fakih. Jadi ibaratnya yang harusnya ibaratnya masih insya Allah masih bisa ketolong nih, tapi Iya. ya Allah kehendak Allah lain Bang Zen. Kehendak Allah Jadi lain. kita ngerasa sedih gitu. Betul Bang Fakih, ya mungkin Allah udah takdirkan kali ya, takdirkan, tapi kita sebagai supir ambulan yang mencoba menolong pasien untuk sampai ke rumah sakit, tetapi kehendak Allah udah beda. Gitu. Jadi Bang Zen sama supir-supir ambulan udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi Maksimal mungkin Bang Fakih, maksimal mungkin. Tapi kalau Allah udah punya kehendak, kita mau melawan bagaimana Bang? Benar Bang Fakih, benar. Nah tuh yang tadi tuh Bang Zen yang aneh notice banget, apa namanya, pengendara yang kadang nggak peka kalau misalnya ada bunyi ambulan gitu Bang Zen, ada ambulan di belakang tapi nggak mau minggir kan. Yang sama kita tahu nih kalau ambulan itu salah satu kendaraan prioritas Bang Zen. Iya betul. Jadi dia didahulukan. Iya. Tuh Bang Zen ada pesan-pesan tersendiri nggak sih tuh? Ya sebenarnya sih ada aja ya Bang Fakih ya, ada aja karena di jalanan itu yang tadi saya bilang ada masyarakat masih ada aja yang belum ngerti itu ambulan gitu, apakah itu pasien darurat atau tidaknya gitu. Jadi sempat pernah di jalan juga di saat bawa pasien darurat, banyak pengendara yang lalai dah gitu dan tidak paham kalau ambulan itu bawa pasien darurat, gimana sih caranya untuk mendahului gitu. Gitu. Ada aja Bang Fakih, ada aja di jalan, ada untuk masyarakat yang belum ngerti gitu ya kan. Belum paham. Ngerti gitu, iya. Ya, semoga habis nonton kita ngobrol kayak gini, nonton Diksi Alovia juga semoga pada ngerti gitu. Betul. Amin. Ya kalau kata orang Betawi ya nggak peka gitu. Kagak peka gitu. Iya, semoga habis ini jadi pada peka Bang Zen. Amin. Semoga semua masyarakat yang menonton kita berbincang nih ya kan, berbicara nih kan, sedikit mengerti gitu Bang. Iya benar. Amin Bang Zen. Nah Bang Zen, bahasan kita yang terakhir nih, kita kayak ngobrol udah lumayan lama juga nih. Iya nih, aduh pengen ngopi nih kita. Udah ada Bang Zen. Iya, mau minum dulu. Iya, boleh Bang ya. Aduh. Mau siapin. Ente minum, mana juga minum juga dah. Siap. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut ngobrol lagi. Lanjut Bang Fakih. Ini Bang Zen, ada nggak sih pengalaman Bang Zen yang mungkin bisa dibilang unik gitu Bang Zen? Iya. Ketika bawa ambulan, lagi bawa pasien, entah itu pasien, entah itu jenazah, atau pengalaman-pengalaman yang mungkin Bang Zen pernah alami yang orang-orang horor ya berarti. Iya, terserah Bang Zen dah gitu. Satu aja Bang Zen, banyak-banyak kalau misalnya kita bahas semuanya. Iya. Boleh. Waduh, bisa 7 hari 7 malam nih. Satu aja dah Bang Zen. Ya sebenarnya sih ada beberapa lah, nggak banyak lah cerita horor ya. Ya supir ambulan itu tantangannya ya itu satu, di saat kita bawa pasien darurat ya kan, di saat kita bawa pasien darurat di jalan meninggal. Kedua, di saat kita bawa jenazah itu ada yang jailin gitu. Iya Bang Fakih. Ada aja gitu. Nah itu belum tentu semua orang berani bawa jenazah gitu. Belum tentu kuat ya. Belum tentu kuat, imannya kali ya. Nah di situ Bang Fakih, apalagi kalau kita nganter jenazah ke Jawa gitu Bang Fakih. Pernah Bang Fakih nih sedikit satu cerita deh ya. Satu cerita pernah saya nganterin ngambil jenazah itu dari daerah Ciledug Bang Fakih. Daerah Ciledug, nganternya kalau nggak salah tuh ke Jawa Tengah dah pokoknya dah ya. Lupa dah di mana ya. Tapi Jawa Tengah. Soalnya yang saya tahu itu ya kejadiannya gitu. Nah di saat itu saya bawa jenazah dari Ciledug
Nah, dari Ciledug itu kita jalan udah nyampe tol, keluarganya bilang sama saya kan saya kalau bawa mobil itu bawa mobil jenazah itu ya sedikit kencang Bang Waki. Nah, ya kan karena saya berpikir kalau saya bawa jenazah kan biasanya keluarga pengen cepet-cepet ya, pengen cepet-cepet sampai di kampungnya. Nah, keluarga sempat ngomong sama saya, Bang, Bang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, bilang gitu, nggak apa-apa, selalu aja dia bilang gitu kan. Kalau kata ini selalu aja pelan-pelan dia bilang gitu. Ya kalau kita kan apa kata keluarga aja ya. Kalau kita kan udah biasa bawa mobil kan. Kalau keluarga kan belum biasa gitu. Ya udahlah kita pelan gitu Bang Waki. Nah di saat kita jalan udah pelan, nah kayak pendengaran saya tuh ada yang ngomong gitu. Masya Allah. Ada yang ngomong Bang Waki, Bang cepetan. Nah Bang Waki, ya kan? Saya juga masih merinding nih, ya kan? Bang cepetan. Nah, nah itu saya jalan kan berdua tuh Bang Waki, berdua sama temen. Nah, saya ngomong sama temen saya, Bang, lu denger gak? Denger. Denger juga? Iya. Denger apaan Bang? Minta cepetan. Masya Allah. Kaget tuh kita ya kan. Padahal saya nggak ngomong Waki. Nggak ngomong Bang Waki. Kita nggak ngomong. Kita udah ngomong duluan gitu. Bahkan saya menanyakan dulu sama teman saya, denger gak? Ternyata denger, benar, minta cepetan. Iya. Akhirnya saya bilang sama teman saya, Bang, udah Bang cepetan Bang. Ya kan? Udah cepetan aja. Tapi itu gitu. Fix bukan keluarga pasien ya, suara keluarga bukan? Bukan, saya sempet nengok tuh keluarga diem aja biasa. Biasa gitu. Dan juga saya sempet sampai denger itu emang kayak nenek-nenek. Yang saya bawa ini emang nenek-nenek sih. Allah gitu. Akbar, merinding juga nih. Iya, oke. Ya itu sih salah satunya gitu. Ya ada lagi sih. Banyak. Gitu. Tapi kalau ente ceritain semua tentang horor ya, ini bukan jadi podcast ngobrol, podcast horor. Nah, itu. bisa beda episode ntar malah. Iya benar. Ya itulah Bang Waki. Jadi nggak tentu semua orang masyarakat yang bisa bawa mobil tapi belum tentu berani bawa ambulan. Benar. Gitu Bang Waki. Jadi ada tantangan tersendiri. Ada tantangan Bang Waki. Oke Bang Zen. Ani juga mau berterima kasih nih sama Bang Zen. Siap Bang Waki, sama-sama. Di mana Bang Zen ini sering ngebantu daripada Ashabul Laufiyah ketika keluarganya ada musibah. Bang Zen ini salah satu orang yang benar-benar sigap dari ambulans Al-Laufiyah, maupun itu dibantu secara kesehatan atau mau kemana acara-acara di Al-Laufiyah. Salah satu sumbangsinya berkat ambulans Al-Laufiyah juga gitu. Terima kasih Bang Zen ya. Siap, sama-sama Bang Waki. Mungkin ini Bang Zen yang terakhir buat pesan-pesan buat sahabat Diksi nih Bang Zen. Ada nggak Bang Zen? Ya kesan-kesannya dari saya jangan pernah nyerah, jangan pernah tetap semangat pokoknya dah untuk ngebantu sesama, insya Allah. Dan juga satu, jangan pernah malu-malu untuk mencoba ngubungin saya gitu. Insya Allah saya bantu gitu. Ketika Bang Zen ngebantu, tapi jangan lupa buat ngebantu ambulans juga nih. Jadi saling ngebantu biar semuanya hidup bermasyarakat sama-sama lancar Bang. Bener Bang Waki. Jadi berarti kita udah tolongin, seenggaknya lu jangan rese dah. Iya gitu. benar. Sama-sama nolongin. Gitu. Iya benar, insya Allah. Ya. Siap Bang Zen, terima kasih. Sama-sama Bang Waki, sama-sama. Kita malam ini. Iya, insya Allah ambulans Al-Laufiyah makin berkah Bang Zen, makin manfaat. Amin, buat amin. orang banyak. Amin. Terima kasih Bang Zen. Sama-sama. Malam ini. Baik sahabat Diksi Al-Laufiyah, terima kasih untuk ngobrol santai kita pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya atau dari narasumber kita Bang Muzaini atau Bang Zen yang keliru, mohon dimaafkan karena kita berdua nih masih sama-sama belajar. Iya benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.